Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari, anak-anak dan semuanya jamaah sholat isya, dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang pertama saya menyampaikan kultum bahwa amal yang terbaik, ahsanu amala, itu tercipta pada kondisi yang sulit untuk dilakukan. Maka yang kedua, saat ini saya menyampaikan bahwa amal yang terbaik, ahsanul amala, amal yang unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tercipta karena amal itu dilakukan secara istimroriyah. Amal itu dilakukan secara kontinu, secara dawam, secara terus menerus, berkelanjutan dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Sesungguhnya Allah menyukai amal ibadah dari seseorang itu adalah yang kontinu, yang dawam, yang terus menerus meskipun hanya sedikit. Dalam kisah hadis, Rasulullah SAW mendengar terompah di surga, mendengar suara terompah, suara sendal di surga. Maka Rasulullah menanyakan kepada malaikat, suara sendal atau terompah siapa, wahai malaikat? Maka malaikat menjawab, itu suara terompah sendalnya Bilal bin Rabah. Maka kemudian Rasulullah menanyakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, amalan apa yang kau lakukan sehingga suara sandal, suara terompahmu terdengar di surganya Allah? Maka Bilal bin Rabah menyatakan, amalanku ya Rasulullah yang biasa aku lakukan sehabis wudu, maka tidak aku lalaikan, tidak aku lupakan kecuali aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Sederhana, melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu yang kita lakukan sesungguhnya semua orang atau bangsa kita mampu melakukan secara mudah. Paling membutuhkan 2 atau 3 menit, atau yang paling lama 5 menit begitu ya, kalau mungkin lebih khusyuk begitu. Dilakukan oleh Bilal bin Rabah secara terus menerus, secara dawam, kontinu dalam kehidupannya, maka itu menghantarkannya ke dalam surganya Allah. Bahkan bukan hanya orang yang dihantarkan kepada surganya Allah, sampai sandalnya, sampai terompahnya pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking tingginya, saking mulianya amal-amal yang karena dibuat atau karena dilakukan dengan cara dawam atau yang kontinu atau yang terus menerus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa memelihara amal-amal ibadah kita
secara dawam, secara kontinu, secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Baik dalam masalah amal berupa sodakoh kita, sholat-sholat sunnah kita, bacaan tilawah Quran kita yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Apa fadilah keutamaan dari orang-orang yang melakukan amal secara kontinu atau secara konsisten atau istiqomah? Yang pertama, fadilah yang didapatkan adalah mendapatkan doa dan syafaat dari para malaikat. Dalam riwayat hadis disebutkan ada malaikat malam dan malaikat siang, yang mereka tugasnya adalah memantau, melihat apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, yang mereka bergiliran setiap pagi yaitu subuh dan setiap sore yaitu asar. Malaikat siang dia berjaga mulai dari subuh sampai dengan asar, maka dia turun dari langit pada waktu subuh dan kemudian dia naik lagi ke langit pada saat sholat asar. Sedangkan malaikat malam dia berjaga, dia turun dari langit pada waktu asar dan melihat, memperhatikan kondisi manusia sampai dengan waktu subuh, dan dia subuh naik lagi ke langit dan bergantian dengan malaikat siang. Demikian terus menerus, dan setiap kali malaikat itu naik ke atas, maka Allah senantiasa menanyakan kepada kedua malaikat itu, bagaimana kondisi hambaku? Maka tatkala malaikat itu melihat orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang baik di waktu pagi, di waktu subuh, ya, baik amalan sholat, amalan zikir, amalan tilawah Quran, amalan bersodakoh di pagi hari, dan juga dia menjaga amalan-amalan di sore hari, di salat asar, yaitu amalan yang sama, ya, sholat, juga kemudian tilawah Quran, zikir. Maka malaikat ini akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hambamu dalam kondisi yang baik, hambamu dalam kondisi beribadah kepadamu. Ketika aku datang, aku lihat dia sholat. Ketika aku balik lagi ke atas, dia dalam kondisi beribadah kepadamu, membaca Al-Quran, bersodakoh, dan sebagainya. Maka kalau ini rutin dilakukan oleh hambanya Allah, oleh kita semua, maka laporan kita yang dibawa oleh malaikat malam maupun malaikat siang kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadap ke langit atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyatakan, hambamu dalam kondisi baik, beribadah kepadamu. Maka dia akan berdoa, ya Allah, Engkau berkahi hidupnya, Engkau berkahi hartanya, dan Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa membiasakan amal-amalannya ini, ya, maka nanti malaikat malam maupun malaikat siang juga akan berikan syafaat di saat hambanya ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal ibadahnya. Maka mereka maju dan menyatakan, ya Allah, saya jamin bahwa hambamu ini adalah orang yang soleh. Kenapa saya berani menjamin? Karena tatkala aku berjaga, tatkala aku turun ke bumi, aku lihat dia dalam kondisi beribadah kepadamu, dan saat aku tinggalkan, dia juga beribadah kepadamu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa rutin atau senantiasa kontinu dalam beramal, maka akan dicatatkan amalannya itu meskipun dia tidak beramal pada saat uzur. Dalam kumpulan hadis yang berbicara atau yang membahas mengenai pahala atau mengenai amalan di waktu uzur, ya, waktu uzur itu adalah waktu yang orang terhalangi untuk melaksanakan amalan tertentu, ya. Dalam kumpulan hadis itu salah satu riwayatnya adalah ada orang yang, sekelompok orang yang kemudian melaksanakan safar atau perjalanan. Ada salah satu orang, dia kecapean, payah, ya, dan kemudian salah satu orang menanyakan, kenapa engkau capek, kenapa engkau payah dalam perjalanan ini? Maka dia menyatakan, saya sedang berpuasa sunnah.
Maka saudaranya atau temannya ini menyatakan, apakah engkau belum mendengar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa dalam kondisi udzur, sakit atau berpergian, dan dia meninggalkan kebiasaannya, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia tidak mendapatkan udzur. Dalam arti kalau dia biasa berpuasa sunnah, maka walaupun dia tidak berpuasa sunnah karena dia bepergian, karena sakit, maka dalam bepergian atau dalam sakitnya itu dia dianggap pahalanya sama seperti dia melaksanakan pahala sholat sunnah. Demikian pula kalau biasanya dia sholat di masjid berjamaah, kemudian karena ada halangan, karena sakit, karena dia berpergian, maka pahala sholat berjamaah tetap melekat pada dirinya walaupun dia tidak sholat berjamaah karena adanya udzur. Ini yang kedua. Kemudian fadilah atau keutamaan yang ketiga adalah mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Bahwa kita semua bercita-cita dalam kehidupan kita ini, di akhir kehidupan kita ini mendapatkan husnul khotimah, pengakhiran yang terbaik. Maka sebagaimana kebiasaan atau dalam bahasa, seseorang itu dalam akhir hidupnya sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia biasa maksiat, maka tidak pelak bahwa kematian akhirnya adalah pada kondisi maksiat. Maka tidak heran kalau orang yang meninggal di meja judi, maka kebiasaannya memang berjudi. Maka tidak pelak kalau orang di akhirnya adalah mati karena minuman keras, maka tidak pelak bahwa dia hobi dalam minuman keras. Demikian pula kalau orang yang soleh, insya Allah dengan kebiasaan-kebiasaan solehnya, kebiasaan-kebiasaan amal ibadahnya, akan mendapatkan kematiannya husnul khotimah dalam beribadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan Ramadan ini sebagai motivasi, sebagai pintu untuk menuju kepada amalan-amalan kita ya nanti selepas Ramadan, untuk senantiasa bisa continue, bisa istiqomah dalam amalan-amalan yang selama ini kita lakukan dalam Ramadan yang sudah kita bentuk, baik zikir kita, ibadah sholat kita, qiyamul lail kita, tilawah Quran kita bawa di luar Ramadan nanti. Al-haqqu min rabbik fala takuna mtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.